Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Bisnis oleh Haji Rudi Setiawan, SEMM. Sebelumnya, izinkan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nia Rahmania, Prodi Ilmu Administrasi Niaga, NPM 1935210097, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan dalam satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di laporan keuangan. Kegunaan rasio keuangan. 1. Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat likuiditas perusahaan. Apakah pihak manajemen telah efektif dalam menghasilkan laba operasi atau aset yang dipegang perusahaan. Ketiga, bagaimanakah kebutuhan perusahaan dibiayai. 4. Apakah pemegang saham mendapatkan tingkat pengembalian yang memadai dari hasil investasi? Dan yang terakhir, apakah manajemen telah mencapai target yang telah ditetapkan? Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, analisis rasio digunakan secara khusus oleh investor dan kreditor dalam keputusan investasi atau penyaluran dana. 2. Keputusan tersebut dilakukan antara lain dengan membandingkan antara rasio perusahaan dengan individu. Dan yang terakhir, keputusan penyaluran kredit modal kerja dan keputusan penyaluran kredit investasi akan memerlukan data dan rasio yang berbeda. Contoh perhitungan current ratio atau rasio lancar. Perusahaan memiliki saldo aset lancar dan liabilitas lancar berikut ini di laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Aset lancar, kas dan setara kas 30 juta, piutang usaha 150 juta, persediaan 200 juta, aset lancar lainnya 100 juta. Kewajiban lancar, hutang akun 25 juta, hutang pajak saat ini 140 juta, beban akural 150 juta, pinjaman 90 juta. Nah, rumusnya adalah current ratio atau asio lancar, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, sekarang saatnya kita menghitung current ratio atau aset lancar, dan inilah informasi yang diberikan dalam skenario. Total aset lancar, total keseluruhannya adalah 480 juta, total kewajiban lancar 405 juta. Berdasarkan informasi yang kami miliki di atas, berikut jawabannya. Jadi kan 480 juta dibagi 405 juta itu hasilnya adalah 1,2. Nah, rasio yang biasa digunakan untuk menilai sebelum ke rasio yang biasa digunakan untuk menilai sebuah perusahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hasil perbandingan rasio. Jika rasio di atas dalam analisis rasio likuiditas, itu berarti perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Dan jika rasionya kurang dari 1, itu berarti perusahaan bisa kesulitan membayar utangnya tepat waktu kepada kreditor. Seperti itu. Dilanjut, rasio yang biasa digunakan untuk menilai sebuah perusahaan. 1. Rasio aktivitas. 2. Rasio profitabilitas. 3. Rasio likuiditas. Dan yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.